Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Rifki Fauzi. Saya Konita Zahra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asesmen fisika berbasis domain. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Rifki Fauzi, kepadanya dipersilahkan. Oke teman-teman, kita mulai. Pembahasan yang pertama yaitu terkait hakikat fisika. Di sini College and Shepard menyatakan bahwa sains pada hakikatnya merupakan sebuah kumpulan pengetahuan, cara atau jalan berpikir. Nah, di sini mereka berdua menyamakan bahwasanya ketika kita membicarakan hakikat fisika, sama saja kita membicarakan hakikat sains, karena fisika merupakan bagian yang sama dengan karakteristik sains pada umumnya. Maka dua ilmuwan ini ilmuwan ini menjelaskan di dalam bukunya itu terdapat 5 bagian atau terdapat 5 elemen terkait mengapa fisika itu tidak bisa dipisahkan oleh sains. Yang pertama adalah fakta. Yang kedua konsep, konsep atraksi dari berbagai kejadian atau dari sebuah fenomena dan sebagainya. Yang ketiga prinsip, dan hukum. Istilah prinsip, nah inilah, dan hukum sering-sering digunakan secara bergantian karena dianggap sebagai sinonim. Lalu yang keempat, teori disusun untuk menjelaskan sesuatu yang tersembunyi dan tidak bisa diamati secara langsung. Yang kelima, istilah model. Yang kedua, terkait pendekatan pembelajaran fisika. Di sini pendekatan pembelajaran fisika dibagi menjadi 5. Yang pertama terkait pendekatan faktual, ada yang kedua yaitu pendekatan konseptual, yang ketiga adalah pendekatan keterampilan proses, yang keempat adalah pendekatan kontekstual, yang kelima yang terakhir yaitu adalah pendekatan konstruktivistik. Satu persatu. Yang pertama itu tentang pendekatan faktual, yaitu pendekatan yang terkait masalah fakta yang diajukan untuk siswa-siswa atau murid-muridnya. Lalu yang kedua ada pendekatan konseptual, yang mana konseptual ini adalah suatu ide yang mengangkat beberapa fakta. Contohnya semua materi-materi yang tersusun atas partikel-partikelnya. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan keterampilan proses. Pada keterampilan proses ini misalnya yaitu kegiatan-kegiatan observasi, kita mengukur, kita menginferensi, memanipulasi variabel, merumuskan hipotesis, atau kita membuat sebuah grafik atau tabel-tabel data. Lalu yang keempat yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual ini merupakan konsep pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan di kelas dengan dunia nyata. Seperti itu. Lalu yang kelima yang terakhir yaitu pendekatan konstruktivistik, yaitu sebenarnya pendekatan ini berakar dari paham konstruktivisme yang pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang melakukan kegiatan belajar tidak lain ada dalam rangka membangun pengetahuan melalui interaksi dan interpretasi lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya mengenai penilaian atau asesmen berbasis domain. Penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Hasil belajar peserta didik dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ranah atau domain. Yang pertama yaitu domain kognitif, yaitu domain yang mencakup mengenai pengetahuan atau kecerdasan bahasa dan kecerdasan logika atau matematika. Yang kedua yaitu domain efektif,
yaitu domain yang mencakup mengenai sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan interpribadi. Dan yang ketiga yaitu domain psikomotor, yaitu domain yang mencakup mengenai keterampilan atau kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual spesial, dan kecerdasan musikal. Baik, yang pertama mengenai domain kognitif. Domain kognitif atau ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, dan lain sebagainya. Pada ranah kognitif terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam aspek itu, yang pertama yaitu pengetahuan. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu pemahaman. Pada jenjang ini diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi yang tertentu dan yang telah dipelajari. Dan yang ketiga yaitu penerapan. Pada jenjang ini diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi yang nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. Yang keempat yaitu analisis, dapat dikatakan sebagai kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Yang kelima yaitu sintetis, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Pada evaluasi ini diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Dan pada domain kognitif terdapat bentuk tesnya, diantaranya yaitu tes atau pertanyaan lisan di kelas, yang kedua pilihan ganda, yang ketiga uraian objektif, yang keempat uraian non-objektif atau uraian bebas, yang kelima yaitu jawaban atau isian singkat, yang keenam yaitu menjodohkan, yang ketujuh portofolio, dan yang kedelapan performance. Selanjutnya yang kedua yaitu domain efektif. Domain efektif atau ranah efektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini belum membagi ranah efektif menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu penerimaan atau attending. Di sini penerimaan, dimaksud dalam penerimaan yaitu semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang pada diri peserta didik. Yang kedua yaitu responding atau menanggapi, yaitu suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Yang ketiga yaitu penilaian. Pada kategori ini dapat dicontohkan dengan sikap jujur dalam kegiatan belajar mengajar serta bertanggung jawab terhadap segala hal selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat yaitu mengolah, dan yang terakhir adalah karakteristik. Dan untuk mengenai penilaian pada domain efektif, di sini menggunakan 3 skala. Yang pertama yaitu skala Thurston, skala Likert, dan juga skala Beda-Simetrik. Selanjutnya mengenai yang terakhir yaitu mengenai domain psikomotor. Domain psikomotor yaitu ranah yang melibatkan anggota badan serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik atau gerak motorik yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, dan lain sebagainya. Terdapat 4 kategori dalam ranah ini. Yang pertama yaitu meniru. Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya.
Yang kedua, memanipulasi, yaitu kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang diperlukan dari apa yang diajarkan. Yang ketiga yaitu pengalamiahan, dan yang terakhir adalah artikulasi. Untuk penilaian pada domain psikomotorik yaitu menggunakan observasi atau pengamatan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Insya Allah akan kami jawab semampu kami. Dan untuk presentasi ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.